sungguh mengucap syukur buat pagi ini Bapa. Kami rindu Roh-Mu memenuhi kami. Kami rindu anugerah-Mu memenuhi kami. Sehingga membawa kami melihat kebaikan-Mu yang ajaib itu. Karena kami mau berkata kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Kami rindu Engkau bawa kami masuk lebih dalam firman. Buat firman-Mu berbicara bagi kami. Buat firman-Mu menegur kami. Buat firman-Mu memberikan terobosan bagi kami. Buat firman-Mu juga menghajar kami, menasehati kami, dan buat firman-Mu memberkati kami pagi ini. Pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi turun memenuhi setiap kami. Karena pengurapan ini akan mengajar kami tentang segala sesuatu yang Bapa sampaikan pagi ini bagi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar suara-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang hamba untuk siap melakukan apa yang Bapa sampaikan pagi ini bagi setiap kami. Kami tetap memilih seperti Maria, duduk di kaki-Mu Yesus, mendengarkan suara-Mu, supaya kami dapat mengambil yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Berkaryalah Roh Kudus pagi ini. Ambil alih pemberitaan firman ini, agar ketika firman ini dilepaskan, firman ini sungguh-sungguh dipahami, firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali lipat. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus pagi ini. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kita berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom saudara, jemaat dan gembala sidang yang saya hormati. Terima kasih buat hari ini. Tuhan melayakkan saya untuk menyampaikan isi hati bagi saudara yang ada di provinsi lain. Kita sudah lama tidak bertemu, tapi Tuhan melayakkan kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 13. Amsal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga, saudara dan saya akan membacanya bersama-sama. Amsal 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kata firman Tuhan lebih berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Pagi ini saya mau masuk dalam khotbah ini, tapi terlebih dahulu saudara, saya bawa dengan firman tadi yang berbicara tentang harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi tema khotbah saya pagi ini saya beri judul, jangan remehkan yang sedikit. Saya ulangi, jangan remehkan yang sedikit. Ya. Kalau Amsal menulis tentang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya, maka saya mau garis bawahi kata mengumpulkan. Tapi kalau saya terjemahan firman ini dalam bahasa yang lebih sederhana, ayat tadi berbicara seperti ini. Uang yang diperoleh dengan hasil kesia-siaan akan berkurang, tetapi uang yang diperoleh dengan kerja keras sedikit demi sedikit akan terus bertambah. Itu versi lain ayat tadi. Jadi kalau saya simpulkan di sini adalah Alkitab
mau menegaskan bagaimana saudara dan saya memiliki karakter mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tadi sudah saya bilang, kita tidak boleh meremehkan yang sedikit. Ada beberapa alasan mengapa firman ini disampaikan bagi saudara para jemaat dan gembala sidang yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman ini, bahwa mengapa kita tidak boleh meremehkan yang sedikit. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan pagi ini buat saudara. Yang pertama, karena untuk mengumpulkan yang sedikit, kita perlu proses. Poin 1, perlu proses. Kalau uang yang dikumpulkan secara cepat, Alkitab bilang dalam cara yang kesia-siaan itu akan cepat habis. Tapi uang yang dikumpulkan dengan kerja keras sedikit demi sedikit itu akan terus bertambah. Kata mengumpulkan sedikit demi sedikit itu bukan proses yang cepat. Itu suatu proses yang lama. Proses di mana saudara dan saya dibawa oleh Tuhan untuk terus mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dalam jangka waktu yang lama, baru saudara dan saya akan melihat bahwa itu benar-benar menjadi banyak. Jadi kita mau diajar oleh Tuhan pagi ini bahwa kalau kita ingin menjadi kaya versi Alkitab, jangan remehkan yang sedikit. Kenapa? Karena setiap hal yang sedikit kalau kita kumpulkan itu akan menjadi banyak. Tapi untuk mengumpulkannya, saudara dan saya perlu waktu. Saudara dan saya perlu mengorbankan waktu. Saudara dan saya perlu membagi waktu untuk mengerjakan sesuatu sampai kita bisa menghasilkan uang, mendapatkan berkat keuangan, dan berkat itu dapat kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh meremehkan dengan yang mengumpulkan tadi? Karena mengumpulkan itu membutuhkan waktu. Yang pertama membutuhkan proses. Yang kedua membutuhkan waktu. Terkadang saudara dan saya bisa mengumpulkan uang. Kita harus memberikan banyak waktu kita untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu sehingga Allah memberkati kita dengan keuangan. No problem. Tapi selama kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu dengan kebenaran sesuai kehendaknya, maka uang yang kita kumpulkan itu lama-kelamaan akan menjadi berkat, akan menjadi banyak. Kita perlu waktu. Karena itu saudara nggak bisa berkata buat saya bahwa saya mau mengumpulkan uang 10 juta dalam satu hari ini. No. Saudara harus belajar bahwa untuk mengumpulkan itu, saudara dan saya perlu waktu. Ada orang-orang yang mengumpulkan itu dalam waktu 1 tahun. Ada orang-orang yang mengumpulkan itu dalam waktu 2 tahun. Ada orang-orang mungkin sedikit lebih cepat yang bisa mengumpulkan itu dalam 6 bulan. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin bisa mengumpulkan itu dalam 5 tahun, 6 tahun. No problem. Yang terpenting di sini saudara dan saya harus tahu bahwa untuk melakukan hal mengumpulkan yang sedikit itu, kita perlu waktu. Yang ketiga, untuk mengumpulkan di sini, saudara dan saya butuh kesabaran. Kalau keuangan saudara dan saya dari setiap hasil pekerjaan hanya kecil, minim, untuk saudara dan saya mengumpulkannya, untuk saudara dan saya menabungnya, itu butuh kesabaran sampai apa yang kita kumpulkan itu menjadi banyak. Tergantung saudara. Saudara ingin sabar sampai keuangan yang saudara kumpulkan itu, yang saudara tabung itu menjadi banyak, ataukah saudara akan berhenti di tengah jalan? Sudah sampai sini cukuplah, uangnya aku habiskan aja, atau sudah sampai sini uangnya aku pakai deh. Amsal menegaskan bahwa ketika saudara dan saya mengumpulkan sedikit demi sedikit, itu akan menjadi kaya. Artinya
Saudara dan saya butuh kesabaran yang panjang. Panjang sabar. Bukan saja sabar, tapi saudara dan saya butuh kesabaran yang panjang. Sampai setiap keuangan sedikit demi sedikit itu dapat saudara dan saya kumpulkan